Maaf dan kesal, Sintayong atas kekalahan Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 harus mengakui kekuatan Selandia Baru U20 di ajang mini turnamen. Pada laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu 19 Februari 2023, tim Merah Putih kalah 1-2. Sintayong turut kesal dengan skor akhir pertandingan ini, karena pelatih Timnas U20 asal Korea Selatan itu menilai Garuda Muda harusnya bisa menang. Pertama-tama saya ingin memohon maaf karena kami kalah dari laga ini. Memang dalam sepak bola lawan dan kami sama-sama dapat peluang. Seharusnya ketika dapat peluang bagus kami bisa mencetak gol, nyatanya tidak, ujar dia pada sesi jumpa pers. Jika cetak gol, pasti kami bisa mendapatkan hasil baik. Kalau tidak, ya kami bisa kalah. Para pemain harus merasakan bahwa saat ini kami tidak bisa mencetak gol. Kami bisa saja kalah. Jadi ini harus diperbaiki ke depannya. Imbuhnya kecewa. Dapat terlihat bahwa Sintayong cukup kesal karena kemenangan yang semestinya bisa dijangkau malah gagal diraih. Timnas U20 bisa dibilang kalah karena kesalahan sendiri dan kerap kurang tenang ketika mereka punya peluang untuk mencetak skor. Memang saat ini tim belum sempurna dan penting juga membawa hasil baik. Tetapi saya selalu tegaskan agar para pemain bisa berkorban untuk tim. Saya sudah menegaskan kepada pemain soal ini. Jangan banyak alasan dan alih tanggung jawab ke teman. Bebernya. Pemain harus bisa tanggung jawab atas aksi sendiri. Kerjasama juga penting, karena seperti yang dilihat fans di laga hari ini, ada peningkatan di timnas kita. Jadi saya mohon dukungan penuh dari para fans. Dalam persiapan menghadapi turnamen yang lebih besar di depan, kekalahan ini harus dijadikan sebagai pelajaran berharga bagi timnas U20 Indonesia. Selain memperbaiki akurasi dan ketenangan dalam penyelesaian akhir, para pemain juga harus meningkatkan kemampuan bertahan dan memperkuat kerjasama di lapangan. Semoga kekalahan ini bisa memberikan motivasi dan semangat baru bagi Garuda Muda untuk terus berlatih dan meningkatkan kualitas permainan mereka, sehingga dapat meraih hasil yang lebih baik di masa depan. Lakukan sebuah tendangan, sudah dilakukan oleh Doni dari Pamungkas. Lawan 10 pemain Selandia Baru, Indonesia U20 kalah 1-2. Timnas Indonesia U20 kalah 1-2 dari Selandia Baru pada pertandingan kedua turnamen mini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu 19 Februari. Indonesia U20 bermain imbang 0-0 dengan Selandia Baru pada babak pertama. Pada paruh pertama itu Indonesia mendapatkan 2 peluang emas yang bisa berujung gol, akan tetapi Arkan Fikri dan Frankie Misa gagal memanfaatkannya. Pada awal babak kedua, Selandia Baru langsung menyerang dan membunyikan alarm bahaya bagi Indonesia. Lewat sisi kiri, Jai Joshua bisa mengecoh satu lawan dan melepaskan tendangan kaki kanan. Beruntung kiper Cahya Supriyadi bisa menggagalkan peluang itu. Selandia Baru kembali menyerang Indonesia, kali ini lewat pemain pengganti Oliver John. Tetapi tendangan Oliver menyamping sisi kiri gawang Indonesia. Serangan balasan dilancarkan Indonesia, pertama lewat tendangan Ahmad Maulana yang diblok pertahanan Selandia Baru. Bola liar kemudian disambar Reza Aditya dengan tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti namun melayang di atas mistar. Rabani Tasni mencoba peruntungan pada menit ke-53, akan tetapi pengambilan keputusan yang sedikit terlambat membuat tendangan Rabani yang sudah di kotak penalti membentur pertahanan lawan. Nahas bagi Indonesia yang lengah, umpan silang mendatar Selandia Baru dari sisi kiri gagal ditangkap dengan baik oleh Cahya Supriyadi. Bola antisipasi Cahya memantul membentur Oliver John yang berada di depannya. Dengan tidak sengaja bola membentur Oliver John dan masuk ke gawang. Indonesia tertinggal 0-1 pada menit 58.
Kakang Rudianto lagi-lagi dapat peluang pada menit 61. Tendangan Kakang di blok pertahanan Selandia Baru. Indonesia U20 kembali kebobolan pada menit ke-70. Selandia Baru unggul 2-0. Gol itu tercipta berkat kelengahan lini belakang timnas U20. Oliver John berhasil lolos dari jebakan offside. John kemudian mengirim bola kepada Jay Joshua guna menaklukkan kiper Cahya Supriyadi. Finishing kembali jadi masalah serius bagi timnas U20. Arkan Fikri bisa bekerja sama umpan 1-2. Akan tetapi saat berhadapan dengan kiper lawan, pelacing Arkan ke tiang kiri melebar tipis. Kontroversi terjadi menjelang pertandingan bubar ketika Kapten Selandia Baru Ishak Robert di kartu merah wasit Farid Hitaba pada menit 90. Hagas dianggap mengulur-ngulur waktu saat hendak diganti sehingga diberikan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah. Indonesia U20 berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Muhammad Ferrari membobol gawang Selandia Baru pada menit 94 usai memanfaatkan sepak pojok Doni Tripamungkas. Indonesia U20 kalah 1-2 dari Selandia Baru. Strategi mungkin dari pelatih, mungkin kita ada meeting hari ini dan buat besok meeting dan persiapan, mudah-mudahan kita bisa menangkan pertandingan lagi, kita fokus lagi, lupakan pertandingan kemarin, kita masih ada pertandingan. 5 pemain timnas Indonesia U20 yang diprediksi menggila saat menghadapi timnas Selandia Baru U20. Nomor 1 andalan baru Sintayong. Sebanyak 5 pemain timnas Indonesia U20 diprediksi menggila saat menghadapi timnas Selandia Baru U20. Salah satu di antaranya merupakan pemain andalan baru Sintayong di lini serang Garuda Nusantara. Seperti diketahui, timnas Indonesia U20 telah mengikuti turnamen mini internasional 2023 di Jakarta. Sejauh ini, timnas Indonesia U20 sudah berhasil mengamankan 3 poin untuk membekuk timnas Fiji U20 dengan skor 4-0 di laga pembuka Jumat 17 Februari 2023. Selanjutnya, Garuda Nusantara akan berhadapan dengan Selandia Baru U20 di laga kedua. Pertandingan itu bakal berlangsung Minggu 19 Februari 2023 malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jelang laga itu ada 5 pemain yang diprediksi bakal menggila. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Di urutan kelima ada Reza Aditya. Dimulai dari Reza Aditya, salah seorang gelandang yang bermain untuk Persija Jakarta. Pemain 18 tahun ini berhasil memperlihatkan kemoncerannya ketika bersua Fiji U20. Reza Aditya dengan percaya diri meliak-liuk di sisi tengah lapangan Fiji U20. Sebab itu ia mampu mencetak gol ke gawang Fiji U20. Tak heran jika penampilannya kembali ditunggu kontra Selandia Baru U20. Keempat, Kakang Rudianto. Salah satu bek andalan Persib Bandung yang jadi benteng pertahanan timnas Indonesia U20. Tak hanya menjaga lini pertahanan timnas Indonesia U20, Kakang Rudianto juga berkontribusi di lini serang timnas Indonesia U20. Ia mampu menyumbang gol ketika berhadapan dengan Fiji U20. Selain itu, dengan postur 183 cm, Kakang Rudianto disinyalir bisa berduel dengan para pemain Selandia Baru U20. Ketiga, Frankie Misa. Di posisi ketiga ada Frankie Misa. Ya, kemolekannya mengolasi kulit bundar ternyata membuat pemain Fiji U20 geram dengannya. Itu dibuktikan dengan terpancingnya emosi pemain Fiji U20, Pawan Tratap. Bahkan pemain Fiji U20 harus sampai melanggar penggawa Persija Jakarta ini untuk menghentikannya. Kedua, ada Arkan Fikri. Gelandang serang Arema FC ini mampu memperlihatkan penampilan apik di laga kontra Fiji U20. Pemain 18 tahun tersebut sukses membuka keran gol timnas Indonesia U20. Ia mencetak gol ke gawang Fiji U20 pada menit ke-35. Selain mencetak gol, Arkan Fikri juga mampu tampil apik sepanjang laga kontra Fiji U20. Dan di urutan pertama ada Hugo Samir. Pemain Persis Solo ini dipercaya sebagai starter di laga tersebut. Hasilnya cukup memuaskan meski Hugo Samir belum bisa mencetak gol. Kendati demikian, permainan Hugo Samir mencuri perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Sebab itu ia digadang-gadang bakal unjuk gigi di laga kontra Selandia Baru U20.